tadi pada percobaan pertama ini tidak berhasil. Ini seperti yang kita lihat. Bidang ini yang menempel tidak seluruhnya menempel. Jadi kita lihat nih bidang ini hanya bagian ini. Ini permukaan dindingnya kita rapikan lagi, kita buka lagi si yang lamanya. Jadi kita namanya juga percobaan. Ini kita sedang coba bagaimana cara yang terbaiknya untuk penerapan dari metode stick on wall system ini. Ini kita bersihkan dan rapikan lagi. Ini kita lihat hitungannya menit, tapi perekat ini udah keras ini. Jadi sifatnya cepat kering ini. Kita bersihkan dulu ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan, ini jika kita lihat, ini sedang dibongkar lagi pemasangan yang lapis pertama ini. Jadi percobaan pertama ini tidak berhasil. Kita lihat karakternya dia sudah keras. Jadi kalau dilihat logikanya, material perekat ini kita gunakan kumpon gipsum. Kita lihat ini proses teman-teman membongkar atau ngelotokin kumpon gipsum ini juga cukup sulit nih. Artinya kumpon gipsum ini merekat kuat ke dinding bata ringan. Ini kita lihat nih dari proses bongkarnya aja cukup sulit seperti itu. Sedangkan kumpon gipsum itu adalah material yang memang dia pasti akan merekat dengan gipsum. Jadi kalau kita lihat logika dasarnya, gipsum ini merekat dengan kumpon, sedangkan kumpon ini merekat ke bata ringan seperti ini. Jadi kalau dilihat dari metode perekatannya ada kemungkinan ini bisa berhasil Bapak Ibu. Cuman memang metode pemasangannya ke dinding ini yang perlu kita cari, bagaimana cara terbaik dan paling enaknya lah istilahnya kalau kita di lapangan. Kita lihat perekatannya kuat, jadi harusnya bisa menempel juga ke gipsum. Nanti kita akan coba di percobaan yang kedua. Ini lumayan keras ini untuk ngelotokinya. Ini teman ya lumayan keras. Teman kita ini udah sampai ganti gagang berapa kali nih. Ya Pak ya. Udah sampai ganti gagang, dari gagang pendek sampai gagang panjang ini. Ya, tapi satu sisi ya kita sudah punya gambaran tingkat kekuatan si perekat ini menempel ke bata ringan seperti apa gitu. Jadi nanti material ini tinggal kalau ke gipsum, nah, seberapa kuat dia bisa memegang gipsum ke bata ringan. Nanti kita coba lagi. Ini kita coba secara kedua, kurang lebih sekitar 20 cm. Ini percobaan yang kedua. Kita lihat hasilnya yang kedua, ini apakah akan berhasil. Kita lihat. Ini dikerjakan berdua supaya mengejar tidak cepat kering. Sekitar 20 cm. Jadi kalau patokan kurang lebih satu jengkal dewasa.
Sekali lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan Rumah Instan, ini kita masih percobaan. Nanti hasilnya seperti apa kita akan review di video berikutnya. Mudah-mudahan bisa berhasil dan bisa diaplikasikan di tempat dan lokasi Bapak Ibu untuk memfinishing dinding bata ringan tanpa plester, tanpa aci, dengan metode stick on wall system, yaitu menempelkan papan gipsum ini. Ini papan gipsum ketebalan 9 mili, itu ditempelkan langsung di atas permukaan bata ringan. Ini teman-teman lagi kejar-kejaran supaya nggak cepat kering ya Pak ya. Lagi kejar-kejaran ini supaya nggak cepat kering. Nanti menempelkannya juga langsung berdua ini supaya nggak cepat kering. Langsung ditempel di atas permukaan dindingnya di waterpass Pak, sambil pakai palu keramik coba. Oh, kayaknya lebih oke nih Pak ya. Kayaknya lebih oke nih. Sambil ditekan-tekan Pak, yang sebelah sana juga pakai tangan dibantu tekan-tekan juga. Atau itu palu keramiknya yang di kamar mandi itu Pak Rian? Punten, ada di dalam, dipinjam dulu aja supaya nggak cepat kering ini. Pakai kaso atau apa sambil ditekan sambil diketok-ketok atau apa mungkin. Nah, model itu sambil ditekan sambil diketok-ketok. Ini kita lihat dari bagian depan. Dari bagian depan kita lihat. Sekali lagi, ini kita masih percobaan. Lebih padat nggak Pak? Kalau nempel ya. Lebih nempel ya? Lebih nempel. Yang bagian sini nih Pak, kayaknya belum begitu nempel tuh. Nanti ada celah-celah itu diisi juga tuh kayaknya. Nah itu tuh, nah itu Pak. Sip. Ini dari bagian samping kelihatannya seperti ini. Coba bagian sini, Pak Yan, punten. Yang bagian sini nih, agak masih ada celah, masih bisa nggak di? Ini? Ya. Coba ambil di waterpass. Hah? Ini masih ada yang belum ngelot atau mungkin terlalu dalam, di adjust lagi permukaannya di waterpass. Nah, bagian bawah kelihatannya harus diangkat sedikit. Ini untuk memastikan permukaannya lurus. Bagian bawah ini sengaja disisakan, nanti akan dipasang clean atau dengan semen. Karena sering dipel atau kena air, jadi sebaiknya bagian bawah ini dibuat solid dengan semen atau clean, bukan dengan gipsum. Jadi dipasang ganjalan supaya gipsum dipasang di bagian atas seperti ini tampilannya. Sedang dicek waterpassnya. Gimana, sudah lurus Pak? Udah waterpass ya? Oke, kita coba deh, kita biarin dulu. Nah itu dipotong aja Pak, atau mungkin diisi Pak, yang bagian sela-sela kan ada tadi nih, yang kayak sedikit-sedikit ya. Nah dijejel lah istilahnya gitu ya, dijejel dulu biar sudut-sudutannya nempel ya. Percobaan perdana, nanti hasilnya seperti apa kita akan review lagi di channel ini. Ini kita lihat masih ada
jarak di celah-celah di sudutan ini diisi dengan perekat lagi untuk menutupi celah-celah ini di sekeliling papan gipsum ini. Ini kita lihat papan gipsum sudah terpasang di bagian sela-sela tepinya. Ini masih ada celah, nanti akan diisi dengan perekat kembali untuk memastikan seluruh tepi-tepi ini akan terpasang dan sudah terisi oleh perekat. Hasilnya seperti apa? Karena ini terus terang adalah percobaan pertama kita. Hasilnya kita akan review kembali di video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat. Salam sehat, sejahtera selalu bagi Bapak Ibu dan keluarga. Salam.